Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Lost Battalion. Di awal scene terlihat beberapa tentara pengawas Amerika yang berlari dan mencoba untuk masuk ke dalam parit. Mayor Whittlesey yang melihat itu langsung meminta pasukannya untuk membuat tembakan perlindungan. Namun naas, tentara pengawas tidak ada yang selamat atas insiden tersebut. Lalu Mayor kembali ke ruangannya untuk mencuci muka. Kemudian Mayor mendapatkan panggilan dari markas divisi untuk datang menemuinya. Jadi di sini Jenderal Alexander memberikan perintah untuk menyerang dan batalion Mayor Whittlesey diperintahkan untuk mengambil alih Jentera Charlie Fox. Tapi Mayor Whittlesey mengatakan kalau dirinya kehilangan setengah peleton hanya untuk menjajaki area itu tadi pagi. Dan juga dibutuhkan persiapan untuk menyerang daerah itu. Lalu si Mayor meminta ke Jenderal untuk meresuplai makanan, amunisi, dan obat-obatan untuk pasukannya. Dan si Jenderal tidak peduli dengan ucapannya Mayor Whittlesey. Dirinya hanya menginginkan perintahnya dilaksanakan. Lalu si Mayor kembali ke batalion 308. Kemudian si Kapten MC Murty memerintahkan Letnan Lik untuk menyebutkan nama-nama yang ada di kertas dan menyuruh mereka masuk ke truk. Dan Letnan Lik mengalami kesulitan dalam menyebut nama-nama mereka. Dalam perjalanan mereka melihat beberapa tentara yang matanya ditutup oleh perban. Jadi Letnan Lik beserta rombongannya menuju batalion 308. Keesokan harinya Mayor Whittlesey menemui Letnan Lik dan memerintahkan untuk mempersiapkan perbekalan dan bersiaga. Kemudian dua orang ini memberikan edukasi untuk tentara yang baru. Di malam harinya, Mayor Whittlesey meminta Kapten MC untuk menemui Letnan Lik. Di sini Kapten MC memberitahu kalau si Mayor itu sebelumnya adalah seorang pengacara. Lalu si Kapten MC memberikan ceramah dan beberapa motivasi ke Letnan Lik. Keesokan harinya di mana batalion 308 yang dipimpin oleh Mayor Whittlesey bersiap menyerang Jerman. Dan penyerangan pun dimulai. Akhirnya pertahanan pertama milik Jerman berhasil ditembus. Lalu mereka terus masuk ke dalam hutan. Namun ternyata penembak sniper Jerman telah menunggu dan menembak pasukan Mayor satu persatu. Lalu pasukan Mayor kembali dihadang oleh pertahanan kedua milik Jerman. Kemudian Mayor memerintahkan Kapten MC dan beberapa pasukannya untuk melumpuhkan senapan mesin. Akhirnya senjata mesin berhasil dilumpuhkan. Pertahanan kedua milik Jerman berhasil diambil alih. Lalu si kapten meminta Lipasti untuk memberitahu Letnan Lik dan membawa sisa peletonnya. Di sisi lain, Mayor Price Jerman sedang mempresentasikan serangan Amerika dan Perancis. Lalu dirinya mengatakan kalau tentara Perancis bertindak metodis sesuai harapan. Akan tetapi tentara Amerika bertindak bengis, tidak kenal takut dan juga sulit diprediksi. Sementara itu Jenderal memerintahkan Mayor Whittlesey untuk terus bergerak maju dan juga tentara Prancis sudah ada di depan, kata Jenderal Alexander. Tapi ternyata tentara Prancis masih di belakang. Jadi si Jenderal ini berbohong dengan si Mayor Whittlesey. Sementara itu pasukan Mayor Whittlesey banyak yang meninggal. Lalu Mayor menemui si Kapten dan mengatakan kalau tentara Prancis sudah di depan sisi kiri mereka dan diperintahkan untuk mengambil alih Jentera Charlie Fox. Dan juga si Mayor meminta prajurit Chin untuk membuat pos radio tersembunyi karena kabelnya sudah tidak cukup lagi. Dan juga memberitahu kalau si Mayor akan memerintahkan Lipasti untuk menjadi penghubungnya dengan dirinya. Lalu perjalanan pun dilanjutkan dan kembali dihadapkan dengan pasukan pertahanan milik Jerman. Sementara itu Mayor Whittlesey memerintahkan anak buahnya untuk menemui Kapten MC dan membawa sisa peletonnya. Sementara itu Lipasti menemui prajurit Chin. Tapi katanya dia tidak bisa menghubungi markas lagi dikarenakan kabel radionya putus dan juga dirinya sudah memutuskan dua orang. Namun dua orang tersebut tidak kembali dan tidak memberi kabar. Jadi di sini Mayor Whittlesey tidak bisa menghubungi markas dengan radio. Kemudian Mayor Whittlesey meminta prajurit Richard untuk mengirim pesan melalui burung merpati ini. Dan sampailah si burung merpati ini di markas Jenderal Alexander. Setelah mendengar pesan yang disampaikan oleh burung merpati tersebut,
yang isinya Mayor Whittlesey dan pasukannya sudah berhasil mencapai area Jentera dan juga di mana prajurit Prancis dan divisi yang lain. Jadi Mayor Whittlesey berniat untuk menetap sesuai perintah. Setelah mendengar itu, Jenderal Alexander tidak bisa berkata apa-apa lagi karena sebelumnya telah meremehkan Mayor Whittlesey. Lalu scene beralih di lokasi Mayor Whittlesey dan Kapten MC yang sedang membicarakan tentang resupply makanan, air, dan obat-obatan. Dikarenakan persediaan yang sudah menipis dan mereka menggeledah mayat untuk mencari amunisi. Lalu Mayor Whittlesey memerintahkan untuk menyiapkan pelari dengan rute yang berbeda jika burung merpati tersebut gagal dalam mengirimkan suratnya. Keesokan harinya, Lee pasti diperintahkan untuk menemui prajurit Qin. Tapi ternyata prajurit Qin telah meninggal. Lalu Lee pasti mengambil senjatanya dan kembali ke batalionnya. Kemudian Lee pasti bertemu dengan Kapten Nelson beserta peletonnya yang tersesat. Dikarenakan Kapten Nelson sudah muak bermain petak umpet dengan tentara Jerman, jadi Kapten Nelson meminta Lee pasti untuk memandunya menuju lokasi Mayor Whittlesey. Sementara itu Mayor Whittlesey meminta prajuritnya untuk bersiaga menghadapi serangan Jerman berikutnya. Lalu Mayor Whittlesey melihat prajuritnya yang sedang kesusahan mengisi peluru. Jadi si Mayor mendatangi dan memberitahu cara mengisi peluru dan berhasil. Kemudian Lee pasti dan Kapten Nelson datang dan langsung melakukan baku tembak, membantu pasukan Mayor Whittlesey hingga membuat tentara Jerman mundur. Lalu Kapten Nelson menghampiri Mayor Whittlesey dan mengatakan kalau dirinya bukanlah bala bantuan dan juga anak buahnya tinggal tersisa 80 orang. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menewaskan prajurit medis yang sedang mengambil air di sungai. Lalu Lee pasti mencoba untuk mengambil air, tapi Mayor Whittlesey melarangnya dan memerintahkan untuk membuat pos dan menembak prajurit yang mencoba untuk mengambil air selama si sniper belum dibunuh. Jadi siapapun yang berusaha untuk mengambil air akan ditembak. Kemudian Mayor Whittlesey memerintahkan Letnan Singh dan Sersan Gaidek dengan sepeleton penuh untuk bergabung dengan tentara Prancis. Lalu Letnan Singh dan Sersan Gaidek kembali menemui Mayor Whittlesey dan mengatakan kalau mereka disergap dan ternyata pasukan Prancis tidak ada. Lalu Mayor Whittlesey memerintahkan untuk menahan posisi. Kemudian di markas divisi, Kolonel Johnson mendapatkan pesan dari Mayor Whittlesey yang mengatakan kalau Mayor Whittlesey dan pasukannya telah memukul mundur beberapa pasukan Jerman dan serangan yang kedua. Dan sekarang Mayor Whittlesey dan pasukannya dikepung. Tapi si Mayor berniat untuk menetap sampai keadaan membaik dan semua yang ada di situ bersorak gembira. Keesokan harinya, Yoder memiliki ide untuk menembak si sniper dan Lee pasti yang akan dijadikan umpan karena larinya yang cepat, dan ide tersebut disetujui oleh Mayor Whittlesey dan akhirnya si sniper berhasil ditembak oleh Yoder. Di lain sisi, Mayor Price Jerman dan jenderalnya kesal dengan orang Amerika yang sulit ditaklukkan. Lalu si Mayor meminta pasukan Stormtrooper dan si jenderal menyetujuinya. Kemudian Mayor Whittlesey mengirimkan surat ke jenderal meminta untuk menembakkan meriam membantu pasukannya. Tapi ternyata bukannya mengenai tentara Jerman, malah mengenai pasukan Mayor Whittlesey hingga banyak memakan korban jiwa. Melihat kejadian itu, Mayor langsung mengirim pesan ke jenderal melalui burung merpati. Dan tentara Jerman menembak si burung itu, tapi si burung tetap melakukan tugasnya mengantarkan pesan tersebut. Dan si burung pun sampai di tujuannya dan langsung direspon oleh jenderal untuk menghentikan tembakan meriamnya, dan meriam pun berhenti menembak. Tidak lama kemudian tentara Jerman menyerang dan pasukan Mayor Whittlesey bersiap untuk menyambutnya. Dan terjadilah pertempuran yang heroik, lalu Letnan Lee ditangkap dan tentara Jerman kembali mundur. Sementara itu, Letnan Lee yang diinterogasi dengan Mayor Price. Di sini si Mayor meminta Letnan Lee untuk menyerah. Namun Letnan Lee mengatakan bahwa Amerika tidak akan menyerah dan si Mayor Price tidak berkata apa-apa. Kemudian si pilot ini mencoba untuk mencari keberadaan batalion 308 yang hilang yang dipimpin oleh Mayor Whittlesey, dan akhirnya si pilot berhasil menemukan keberadaan batalion 308 lalu menandainya di peta. Mengetahui hal itu, Mayor Jerman ini langsung memerintahkan prajuritnya untuk menembak pesawat tersebut ketika mengetahui keberadaan batalion 308, dan akhirnya si pilot berhasil mendaratkan pesawatnya.
walaupun dengan luka tembak yang cukup parah, dan orang ini langsung mengambil mapnya. Kemudian Kapten MC meminta dua orang ini untuk mengambil makanan dari mayat orang Jerman. Tapi tidak lama kemudian Hans ditembak oleh tentara Jerman dan rekannya ditangkap oleh tentara Jerman. Lalu si Mayor Price meminta untuk mengantarkan surat untuk Mayor Whittlesey, yang isinya si Mayor diminta untuk menyerah. Kemudian tentara Jerman mengantarkan orang ini ke Mayor Whittlesey. Lalu setelah membaca suratnya, Mayor langsung melemparkan bendera ini yang menandakan dirinya menolak untuk menyerah. Keesokan harinya Jerman kembali melakukan penyerangan menggunakan senjata api dan pertempuran heroik kembali dimulai. Dan akhirnya pasukan Jerman kembali dipukul mundur oleh pasukannya Mayor Whittlesey. Tidak lama kemudian datanglah Jenderal Alexander. Di sini Mayor Whittlesey kesal dengan Jenderal Alexander yang sudah berbohong kepadanya. Ketika Jenderal ingin mengantar si Mayor menggunakan mobilnya, akan tetapi si Mayor menolak dan ingin berjalan bersama prajuritnya. Dan film pun selesai. Jadi ini adalah kisah nyata pada Perang Dunia Pertama. Dan Chair Army, burung yang mengantarkan surat hingga membuat dirinya terluka, mendapatkan gelar pahlawan. Karena berkat dirinya pasukan artileri atau meriam menghentikan tembakannya. Dan juga semua prajurit Mayor Whittlesey mendapatkan kenaikan pangkat.